Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya Franky. Ini intermezzonya tapi agak bermanfaat karena saya ketemu dengan guru saya, teman lama, Mas Doni. Kalau orang UNES, kuliah di UNES, alumnus UNES pasti tahu teman-teman, pasti tahu. Kali ini saya ingin ngobrol tentang sepeda motor yang sudah lama tidak saya lihat. Saya ingin menanyakan masih apa tidak. Cuman di selain itu nanti mungkin kita akan bicara sedikit banyak tentang bagaimana Mas Doni memulai usaha, tetapi tetap ada hubungannya dengan motor itu teman-teman. Mas Doni ya. Kok bisa di UNES? Apa Mas Doni itu mahasiswa UNES? Enggak. Tapi kok di UNES? Ceritanya gimana Mas bisa sampai UNES Mas? Aku yakin banyak yang mengenal Mas Doni, apalagi dari Entrepreneur University, ya kan? Tak bocorin apa bahkan ini. Hati Mas Doni. Nah Mas Doni, kok bisa di UNES Mas? Kan bukan mahasiswa UNES Mas. Kok bisa terpikir UNES? Ceritanya itu ini just sharing. Iya. Sharing, sama-sama belajar teman-teman semuanya. Saya juga banyak belajar sama Om Regi yang sangat rendah hati. Terima kasih waktunya. Bisa. Saya diberi kesempatan ada di channel yang baru Jaya. mau mulai. Keren banget ini. Dan saya sangat terinspirasi juga sama saudara saya ini, Om Brenggi Yuwana Purwa. Sarjana 1. Cukup. Sarjana saya Mas Doni. Aku terus mau. Ini memang ngelimpe teman-teman. Kembali ke topik kan. Dulu ceritanya itu nggak sengaja, karena saya dulu punya pacar. Ya. Namanya anak alumnus UNES. Itu pacar saya dulu. Dan buat inspirasi saya. Kenapa di UNES? Nggak sengaja itu. Dulu saya dari Jakarta ketemu sama pacar saya. Pacar saya itu S1 sarjana jurusan Jayabaya. Lu kok mau dengan aku sih S3 kan selalu banyak S-nya. Iya. Aisyah kan. Aisyah. Lah akhirnya kan saya mau kuliah. S3-nya apa tuh Mas? Saya belum jelas itu tadi. Asta, Asru, Astela, Ameses, Sakar Mundi. Oke Mas. Saya cuma akademisi belum cuma lulusan SMA itulah. Dan mengadu nasib pengen kuliah, mensejajarkan stratanya pacar saya dengan Mbak Nana. Dan anak itu di situ kan kebetulan orang tua saya itu hanya orang cukup menderita maksudnya. Cukup menderita. Jadi nggak ada dana atau tabungan sama sekali Mas. Mulian saya itu, apalagi saya itu dalanan ini akhirnya kok muliannya ewan banget. Beling. Mesti rak dadi. Beling ya. Paijo tenan kowe. Nah akhirnya kan saya pengen cari biaya sendiri, Om Brenggi pengen kuliah ya kayak teman-teman kayak Om Brenggi yang S2-nya di Universitas Diponegoro, Harvard. Asal banget. Aku sing S1 urung kelar. Ya iki ngasih wis tekan S saya akeh nang. Tapi ra kanggo. Iki kanggo ning ngene iki. Akhirnya saya mencoba di jalan yang dagang itu. Betul. Tapi sekarang pun saya nggak merasa sebagai entrepreneur, enggak. Kalau bahasanya ya seperti itu. Teorinya gitu ya. Teorinya seperti itu. Tapi saya merasa menjalani sebagai karunia Tuhan, ditunjuk Tuhan dengan cara seperti ini untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain di jalan seperti ini gitu loh. Miliar rendah hati Bang. Enggak lah. Orang kayak aku.
Lebih duit CRF wis bayar deh. Oke, sekarang itu perjalanan sampai sini Mas. Mas Doni kan dulunya preman Mas. Kok bisa langsung berbalik secepat itu Mas? Apa karena Mbak Nana? Karena hijrah itu nggak harus dari Mina ke Sidratul Muntaha atau Rindu yang angil-angil kuwi bahasanya. Hati kita hijrah itu akan diberikan jalan. Saya pengen hijrah dari yang nggak punya tujuan hidup, pengen duit arah tujuan yang jelas. Arah tujuan saya jelas itu saya bisa jadi orang miskin. Dari situlah semuanya dimulai. Yes. Oke. Sekarang ini orang nggak akan ada yang tahu Mas kalau saya nggak bilang. Teman-teman, Mas Doni itu mungkin cerita hanya kita segelintir orang. Kalau Mbak Nana pasti tahu, tapi mungkin nggak semua orang tahu. Kalau Mas Doni itu dulu pernah kerja dibayar pakai Mas makan nasi bungkus. Nah, ceritanya gimana? Nah. Ini mengulang ini. Biar nggak lupa saya, biar anak saya nonton. Saya pernah punya sahabat ini dulu perjalanan seperti ini, Niben atau ponakan-ponakanku, anaknya teman-temanku, biar nanti nggak perlu nyeritain lagi. Ini real cerita Mas ya Mas. Ya itu true story benar. True story ini. Sangat benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Di 2006 itu saya di Semarang, nggak punya siapa-siapa. Saya dari Jakarta. Sebenarnya terima kasih sama Pak Sutar yang sudah membesarkan saya di sana, guru saya di sana. Guru saya juga Pak Sutar, Ampun Suhu. Nah di sana semenjak saya sangat dekat dengan Pak Sutar sama adiknya. Setelah adiknya itu kemana-mana dengan ada saya, tapi almarhum. Nah saya coba untuk mencari jalan sendiri. Pada itu orang angkat tua saya Pak Sutar itu dipindah Bea Cukai di daerah Batam. Saya mencoba untuk pengen kuliah di Semarang gitu lah. Tahun 2006. Terima kasih Pak dosen Ahmad Rozikin sekarang dosen di Fakultas Teknik UNES. Pertama kali orang yang menyebut saya, setahu saya Semarang itu cuma Simpang 5 gitu. Dari Pulau Gadung Jakarta. Waktu itu saya niat di Semarang, turun di Kali Banteng itu terus saya naik angkot. Ngerti ini masjid Simpang 5 gue. Ancar-ancar ini gue. Rong 6. Terus saya diajak ke kosnya Pak Ahmad Rozikin itu, dan disitulah awal benar-benar saya dipaksa untuk berpikir, dipepet untuk bisa makan karena sudah malu minta uang orang tua, terus nggak ada lagi yang dijual untuk makan, sampai teralis kontraannya teman-teman itu tak dol gitu. Nilai kalah. Nah kali sih betul sih. Itu teman-teman itu ada teman-teman itu kan ngerti sampai reso makan, sampai nggak bisa makan saya. Sama sekali bisa makan. Hampir 1 tahun itu saya nggak bisa makan. HP 8250 yang kupu-kupu itu saya jual. Terus punya blazer tak jual, punya celana tak jual. Sampai sekarang nggak punya celana. Ya. Untuk makan. Siap. Nah, ceritanya sampai nggak bisa makan itu begini. Gengsi sebagai seorang laki-laki itu kena. Nah, jangan sampai teman-teman semuanya itu ngalamin kondisi yang benar-benar terjepit, nggak bisa makan, ketemu nasi itu jarang. Itu dulu saya 2006. Sekarang 2020. Ceritanya begini, Mbak Nana itu pagi-pagi itu nyamperin saya ke kontrakannya Pak Rozi sekarang jadi dosen itu sama Mas Edi Wibowo, ada Mas Tro itu. Di situ saya numpang kontrak di situ. Ditanyain sama Mbak Nana, Mas Doni udah makan pagi-pagi itu, acar itu Mas. Udah, padahal saya itu bohong loh. Saya dari pagi sore malam itu nggak makan. Bilangnya makan karena gengsi saya masih yes. Celana ya. Celana kok oleh. Moso iki oleh. Ning tak masalah iki aku ki wong gadok. Gending tenan. Gadok ya. Asal. Lanjut. Lah pulang kerja Mbak Nana itu ngajak saya makan. Baik kan? Salam juga untuk Mas Gendut ya, Bos GM Garam Mulia.
dulu yang suplai makan saya terus itu Makan orang terus susah, orang. orang susah miskin juga. Gak bisa miskin dia. Orang suka ya. Lain kayak Terakhir langsung cengir langsung ke suge nih. Ayo sih tenan nih. Karena mulai. Nah, sore itu pulang, Mbak Nana ngajak makan. Ya. Nah ini banyak orang yang nggak tahu saya sampai berjanji dalam hati cukup sekali itu saya merasakan benar-benar nggak bisa makannya begitu. Ceritanya pulang ngajak makan kan berbunga-bunga. Aku mau seneng, mau ngurung makan ya. Iya benar. Dijak makan, dia tawarin makan, tak boncengin. Nah kabar baiknya itu uangnya cuma 5.000. Waduh. Tapi orang 5.000 ki cukup untuk nasi kucing, Pak. Nasi kucing loh. Oh bener nasi kucing. Nasi kucing gue. Apa? Namanya tuh kuning di warteg Aku yo. lupa detail. 5.000. Terus ke nasi kucing. Nasi kucing. Ceritanya runtutannya begini. Iya. Bingung kan nggak saya kudu emosi lagi. Ame mangan ndi om? Dit 5.000 kok. Dit 5.000 jangan baca nanti. Nah, akhirnya sepakat nasi kucing aja Mbak Nana. Sampai sekarang saya tetap panggil Mbak Nana itu. Nasi kucing aja ya Mbak Nana. Pulau dereke, pulau marut Mas Doni. Berarti, lu nasi kucing, sing ono rego 1.200, jamu saya Pak Untung gue, wis 1.500, ono sing nggone 1.200, lah aku boleh sing rego 1.000 ta. Rego pureng nasinya berapa Pak? 1.200, saya cari yang 1.000, biar dapat 4 Pak. Jaman sono gue. Alhasil saya dapat nasi kucing di dalam gang deket Al-Madinah sana itu. Wah, Nah, lebih Pak Untung. Betul sekali. Masuk. Aku yang makan di situ teman-teman. Regane 1.000. Ya. Nek Pak Ento kan semen semono 1.500. Lah, ono sing 1.200. Warteg, Pak. Saya ambil yang 1.000, Mas. Tapi enggak di Pak Untung di sebelahnya. Oh, oke. Nah, dapat 2. Dapat 2. Ini nyambung nanti kenapa saya terus cari kerja dan dibayar uang itu nggak dibayar uang, tetapi saya dibayar cuma nasi. Dan itu saya ambil 2. Nanti ceritanya nyambung besar. Nah itu awalnya ego saya kena sebagai laki-laki dan urat malu saya itu putus. Saya harus bisa melakukan apa aja, yang penting saya bisa makan dulu, nggak minta orang. Orang yang menunggu. Akhirnya dapat nasi 4, gorengan 2. Kita pulang, kita tuku ngombe iki. Mana orang ngombe? Blas. Kayak ulo. Numpang. Nenggone kontrakane Pak Roji Dua. Oh iya. Tak pandang matanya Mbak Nana. Tak pandang dalam-dalam matanya sampai aku berkaca-kaca. Karena dalam perjalanan ini aku sekerdumel. Mosok wong lanang iki mangan yo njaluk belas kasane wong liya. Apa meneh iku wong liya iki calon bojomu nek kowe ditakdir dadi bojomu. Kan kere banget wong liya. Aku turun tenan. Ya, jok tenan. Kere aku ngono ya. Setelah Moh ya. wah, aku mau kok ini bener. Mosok bisa ora saya dadi bojoku belum. Aku ki ora lulusan apa-apa. SMA lulus kerja mau ngakal aku. Ya. Dulu Dan Mas Doni dan Mbak Nana memang dari keluarga yang berbeda ya. Berbeda. Mbak Nana orang sangat kaya. yes, Sangat mampu. kaya. Aku sih tahu sangat kaya. Yes, Mas Doni dari keluarga yang Ora patut. biasa lah ya berarti ya. Ora patut dulu. Jadi kan kontras sebenarnya. Sangat kontras sekali, Pak. Sangat. Jadi perempuan bisa sebaik itu kan sudah anugerah, Pak. katarak kita ya. Katarak nggak edan. Kok iso gelem ya aku iki? Kita gelem ya. Ganteng nggak? Nek gak ada yang sing asli kok suka. Oh, suka sing asli. Mau menang ganteng Orang ganteng rak gelem. Iya menawa kuwi. Tur cerdas ya. Iya. Ganteng sing pertama ganteng kuwi menawa. Kepincet Ngene, tak terus gini. Ya betul. Sampai pandang matanya, mata yang hitam itu sampai saya nggak bisa nangis. Dan hanya meneteskan air mata itu, saya genggam tangan, kan duduk silo gitu. Tak pukul tak lantai itu dalam hati ngomong cukup bisa ki Gusti nang kowe ditakdir dadi bojo. Cok nek kowe anyane kowe dadi bojo, aku wae sing jihad golek sandang pangan. Wong iki wajib tak bahagiane dunia akhirat. Mbek aku akademisi kuwi ora duwe. Iya. Dene sarjana. Neng janjiku nek kowe dadi bojoku, kowe temen-temen omah, tak cukup kabeh sak 2006. Iku 2006. 2020 ya sudah. Beda cerita. Mas. Beda cerita.
belum selesai mas. Itu kan perjalanan awal mau memulai. Nah akhirnya kan besok pagi saya tuh door to door cari kerja. Saya ketemu itu di warung Stone, langgannya Mas Gendut Budi Santoso. Aku daftar orang gelem gaji, orang masalah aku. Yang penting aku untuk makan. Gak digaji? Enggak, cuma dikasih makan. Makan. Dan aku nggak mau makan di sana. Aku minta bungkusan 2 buat aku sendiri 1 dan 1 tak kasihin Mbak Nana. Pengen buktekke aku so. Toko itu masih buka sekarang? Udah tutup. Buka ini tutup kok. Bodoh ini apa? Murah. Jasa itu kan. Itu diwangi kerajang-kerajang Brambang bawa waktu itu ya. Gawe tutur ngerol dok dodo apa dadar kuwi. Emang sana kuwi ya lah ra iso apa-apa. Wong ora duwe akademisi. Terus bukalah Nana Juli itu. Yes. Aku nongkrong di situ. Yes. Melihat Mas Doni yang sangat ramah. Akrab lah nongkrong di situ. Betul. Nek ra ramah orang kandong. Iya, ramah balan neraka. Iya, bakul jari. Pinter ini. Wajahnya wangi banget. Kancaku tak ora kabeh. Benar. Mas, temennya aja sini. Siap, Mbak. Terima kasih lah pada Mbak. Oke. Itu 2007 ya, Mas. 2006 Mas. Buat kucingan di gang kecil tuh. Di 2007. Masih kucing angkringan. Angkringan. Singkat kata kan punya cabang banyak itu. Ya, 2007 di Gang Cempaka itu saya jualan itu hampir 3 bulan, 2 bulan setengah, tapi diusir sama yang punya. Akhirnya saya pindah yang di depan Cempaka Minimarket itu. Oke. Mbah haru biru nek ceritake. Panjang lebar. Cara mbiyen aku gak tahan, mungkin ora ono ceritane ono warung teko. Iya. Terus ono Padang bulan, bomah, bakso, macam-macam. Kamsun kuwi. Nah, ya memang aku gak ngerasa berkorban ya. Harusnya emang gitu Mas. Aku seneng kok. Sama. Maksudnya bahagia. Retang tau rekoso, semua orang pernah rekoso Mas. Rekasannya udah beda. Sampean pernah, aku juga pernah. Iya, kalau orang bilang rekoso itu karena dia belum ketemu bisa menjiwai bahwa saya jiwanya di sana. Kalau dia itu bisa menjiwainya, itu nggak ada kata rekoso. Bukan bisa menjiwainya toh Mas, kata Mas Doni itu. Apa? Jiwanya di sana berarti kan habitat. Betul, habitatnya di sana. Mas Doni di nggak merasa berkorban dia. Mas Doni di kuliner. Iya. Saya nggak di kuliner. Belum di kuliner atau enggak Mas? Betul. Menurut Mas Doni belum atau enggak? Belum. Kalau jenengan suatu saat nanti bisa kok. Bisa ya. Punya kuliner kan bisa. Tapi nggak harus jenengan di situ kan. Mudah-mudah. Kuliner itu bisnis sepanjang masa kalau kita tahu loh. Iya betul. Pas masa tahu genre-nya, tahu polanya, tahu strateginya, Masuk. dipetakan, bidik pasarnya jelas ini tidak mangkisi mangkidung latah. Soalnya kopi kan orang latah Kopi semua. Iya. Iya teman-teman, siapa tahu mau belajar kuliner bisa. Teman-teman, kita pindah posisi biar Mas Doni kelihatan mukanya. Teman-teman, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang panjang. Kalau diruntut itu kan teman-teman kan taunya kalau Brandki itu kan identik dengan Mas Wahid. Jadi memang Brandki itu ada beberapa guru teman-teman. Jadi saya suka menimba ilmu ke orang yang lebih tua karena saya yakin pengalamannya lebih banyak, walaupun orang lebih muda juga bisa jadi pengalamannya lebih banyak. Cuman kok ya lebih yakin lebih mantap ke orang yang lebih tua, lebih dahulu dari kita. Mas Wahid, Mas Doni, Prof Suwandi, Pak Turiman, Ustaz Turiman, banyak pokoknya. Kalau mungkin nanti akan ada di video saya semua. Karena bapak saya bilang pokoknya carilah teman sebanyaknya dan carilah pengalaman dari temanmu, karena bapak ya intinya bisanya hanya menyekolahkan, mensupport, dan dunia terus berubah teman-teman. Jadi nggak bisa kalau kita di rumah tanya sama bapak tok, itu nggak bisa. Beliau seperti itu. Jadi dari situlah saya open, pikiran saya terbuka untuk melangkah buana sampai sini. Mas Doni, Siap. kita lanjutkan. Mas, dulu kan dari awal itu kan aku sering lihat sepeda motormu tuh Mas. Itu sekarang di mana Mas?
Itu masih saya pakai. Masih ada. Untuk harian saya. Kan Mas Doni udah kaya Mas ya. Maksudnya udah bisa lah nggak naik Amin. motor itu tuh Mas. Kenapa dinaik terus Mas? Ya karena orang menikmati bahagia itu dengan berbagai cara gitu. Kadang ada Nggak orang harus Harley Mas ya. Kayak ini ya. ya berbeda-beda cara Beda-beda ya? menikmati berbeda. Kadang ada orang yang punya jet pribadi juga belum tentu bahagia. Betul. Ada di luar sana yang kerjanya mencangkul dengan Sangat bahagia. upah Pak Deku. satu hari itu 100.000 mungkin atau 50.000 atau Bahagia. 70.000, tapi cukup dia Iya. dan bahagia dengan Sehat. anak istri sehat. Nggak pernah sakit. Nggak pernah kelihatan mumet. Karena di bukunya Anthony Robbins, Apa sih? Terus bahagia Anda itu tidak akan langgeng kalau masih ada embel-embelnya di belakang itu, masih ada harapannya. aku bahagia jika itu. Iya. Jadi caranya gimana? Saya harus bahagia. Ya seperti ini itu harus bahagia. Apapun ya. Yang dilakukan itu harus bahagia. Orang ditakdirkan itu untuk bahagia. Kalau nggak bahagia, mending mati ya itu. Salah. Apa yang kita cari Mas? Ya memang kebahagiaan kok. Dodol suku kucing ya bahagia. Jadi pegawai itu ya harus bahagia. Harus bahagia. Dodolan mobil itu ya perlu bahagia. Kalau nggak bahagia jangan dilakukan. Iya jangan. Ngapain? Ono untungnya ono rugine. Ya wis biasa wae bahagia. Rugi yo. Ya rugi yo kuwi. Iya. Ngapain dipikir susah-susah kuwi? Kembali ke motor Mas. Kenapa nggak ganti? Nggak akan ganti itu, maksudnya nggak akan ganti. Tapi kalau punya Kalau punya sih punya lah ya motor, ya, mobil. kalau Harley itu ya pasti ada nanti. Mobil itu ya yang keren itu ya harus ada. Tapi kalau harian seperti itu kan tetap pakai itu ya. ya. Baju sobek gitu. Ya. Ya malu Mas. Ngapain? Urusan ya. Ngapain? Los. Lah. Saya kadang malu Mas. Jadi kalau kita jalan itu Mas Doni nggak kelihatan seperti bos, tapi memang auranya mungkin udah beda sih auranya sih. Orang mungkin udah tahu lah ya. Kalau yang satu frekuensi mungkin udah tahu lah ya. Cuman kalau dilihat itu bajunya sobek, capingan, sendalan jepit eliku, ya kemana-mana ya itu dan pakai motor ya itu motor yang tua itu. Itu dari lama Mas ya? Aku Awal lihat sekali dua bro. nomornya. Itu awalnya untuk perjuangan saya dulu merintis nasi kucing 2007 itu. 2007, 2008. Aku sih ingat sih Mas, Pulakan. Ya. Kunjungan sama Mbak Nana. Tuh. Mbak Nana kayak mau ya? Gua kapan ya? Katarak katanya. Ulang balik. Orang loh, maksudnya gini. Mbak Nana dari keluarga yang sangat mampu ya, saya tahu sih. Ya. Mobil juga pasti banyak, tanah banyak. Anaknya Pak Haji, juragan tambah nih. Sudah kan tuang buat sertifikatnya tekan ke langit. Sudah lagi. Kok mau naik sepeda itu ya Mas ya? Dulu ada nggak gelenek-gelenek gimana gitu? Kok kamu mau naik ini? Gini nggak? Ceritanya begini. Gimana? Mbak Nana itu pasti suka orang yang ganteng kan? Ganteng. Malas ya. Yang kedua itu semangat itu nyambung Om Brengki. Kalau kita berbicara dengan lawan, kita semangat itu nular loh. Beda kalau orang yang pesimis itu pun akan menurunkan apa? Negatif itu berat. Iya itu enggak ada kita turun. Jadi semangatnya juga enggak ada gitu loh. Nggak masuk ya? Orang masuk bias. Tinggal. Buak. Tuandu. Buak kali guru gue jurang. Iya, wong sing menggane ngeluh. Iya. Selalu meratapi hidup mati wae kuwi. Menjatuhkan orang. Iya, itu toksik gitu namanya, itu racun yang berbentuk manusia yang kuwi. Iya. Tapi tetap ada seperti itu Mas, harus ada Mas. Karena keseimbangan. Harus seimbang. Kalau sedunia ini semua kayak orang baik ya, kayak ustadz ya. Engko malah Ya Pak. iya padha ae kuwi. Ora apik. Iya ono sing kaya Om Brengki edukasi tentang ilmu ya. Iya. Terus Ya ada tujuanku gitu Mas, maksudnya saya tuh menemukan banyak. Nggak harus siapa harus siapa yang CEO apa sih saya nggak tahu ya. Karena mungkin saya belum bergaul sampai situ. Saya pikir teman-teman orang yang di dekat saya itu bisa saya jadikan contoh siapapun, Mas Doni, mungkin siapa like Gudel yang banyak hidup banyak dari kembang, noto kembang saja jutaan, saya juga bingung. Atau hanya dari tukang tambal ban, hanya seorang tambal ban yang langganan saya yang
ya Mas Doni bilang bahagia itu cukup kan dia. semua bisa. Saya nanti ada videonya semua kayaknya kalau nanti intermezzo lah teman-teman. Jadi nggak semuanya kita otomotif atau apa. Biar nanti kan yang nonton kan mungkin anak muda. Anak muda juga nggak harus terus motor-motoran terus. Kan motoran pakai uang teman-teman. Kalau teman-teman nggak kerja, nggak punya inspirasi, nanti hidupnya nggak berkembang. Yes. Ya Mas Doni. Sekarang memang banyak seperti itu Pak. Gimana Mas? Ya muda-muda itu pengennya instan-instan. Saya udah ngerasain sugih instan gitu, tahu. Sugih karbitan nih tahu. Ceritain Mas. Bukan untuk menjelekkan hutang ya, Enggak. Saya apa sebenarnya terbuka Mas. Hutang itu baik. Iya. Ya kasihan kalau Enggak ada yang kita mendiskreditkan wong sing kerja ning bank enggak boleh itu. Tetapi saya sudut pandangnya kita loh sebagai orang yang memulai. Saya dulu itu dibesarkan oleh bank. Tahu Mas. Utangmu kan miliaran Mas. Yes. Dan miliaran itu hanya seorang penjual nasi kucing gitu loh. Kalau miliaran properti mungkin wajar ya Mas. Oke terus Mas. Karena bank itu cari orang yang kredibel, orang yang integritasnya bisa dipegang gitu loh. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya itu bukan menghindari tapi melunasi utang-utangnya yang miliaran itu gitu loh. Nah, bukan berarti utang itu jelek, enggak. Utang itu baik. Tapi lebih baik itu enggak pakai utang. Iya. Lebih baik ini kita nggak bicara sudut pandang agama. Ya. Aku ingat betul Mas Doni dulu. Sebelum Mas Wahid, ya Mas Wahid juga saya tahu dulu juga utang. Ya teman-teman semua lah, ada beberapa yang utang juga. Itu sudah mulai merasa tidak untung dan apa ya, cornya kabutan Mas. Ya. Itu hampir timingnya sama Mas Doni merasa seperti itu, Mas Wahid dan teman-teman yang lain gitu loh di waktu yang sama. Mas Doni juga bilang waktu itu saya ingat betul Mas Bengi kalau kamu mulai bisnis jangan hutang. Ya. Dan waktu itu Mas Doni itu masih punya hutang banyak Mas. Karena saya nggak pengen teman saya, apalagi sing tak tresno nih jenengan ya, itu masuk ke ranah yang pernah saya kocar-kacir di sana gitu loh. Itu Brenggi, itu begongan, ojo ya. Ya tahu. Padahal waktu itu saya menggebu-gebu Mas. Itu ilmu loh. Itu ilmu. Dan kewajiban kita yang sudah sampai ke sana itu harus berbagi. Betul. Dan kalau ada orang yang pelit berbagi, itu nggak boleh. Pengalaman Mas Doni gitu. Kenapa jangan mengutang dulu ketika mau memulai usaha itu kenapa? Satu pribadi ya. Pribadi. Ini ya Sharing aja. Kalau sudah masuk ke ranah hutang, itu fokusnya itu gedein hutang, bukan gedein omset. Fokusnya ke angka, bukan ke margin, ke untung. Tetapi bagaimana caranya itu setiap bulan itu bisa bayar hutang. Itu harus diingat-ingat itu. Dulu nah, karena dulu saya pengen track recordnya bagus di bank. Oke. Saya pertahankan integritas saya harus fokus bayar hutang. Setelah saya lepas saya fokus gedein 1 miliarnya 1 bulan omsetnya itu loh. Edian. Baik dulu banyak usaha yang saya create selain di kuliner ya, termasuk di kapal ya, di bisnis perikanan, kelautan tangkap, terus di kos-kosan ya. Banyak nggak fokus akhirnya. Setelah saya tahu habitat saya itu di semuanya ini, ibaratkan saya ikan itu, saya harus di air. Betul. Karena saya bisa berenang di sana, betul. Bisa hahaha. Saya soalnya guru dodolan sebuah kucing kok. Ya sekarang kan resto. Basicnya di situ ya Mas. Nah basically-nya di sana. Nah resto pun kita harus tahu genrenya di mana, gitu loh. Nggak asal pukul terus lari itu terlalu naik. Usaha seperti itu. Iya betul. Saya sih tahu kalau Mas Doni di kuliner sih nggak terbantahkan lah. Pokoknya gaya panganan mesti enak. Mesti enak, mesti resik. Iya dong. Karena kita tahu feel-nya kita di mana gitu loh. Passion-nya kita di mana. Nah, lagi di bukunya Norobin itu kita itu dikasih senjata sama Tuhan. Kita itu punya raksasa. Tinggal bagaimana kita itu memanfaatkannya dan tahu di mana nggak raksasa itu. Nah kalau nggak tahu sampai mati oke gitu. Betul ya? Oh iya. Ada habitatnya Mas? Ada. Saya berarti tetap di mesin ya Mas? Ya di situ
Dan nanti kalau punya usaha itu ada orang yang fokus di usahanya itu. Nggak harus dengan fokus di usaha itu. Iya. Usaha lain misalkan saya pengen punya contohnya punya restoran. Ya, ada orang yang kayak seperti saya itu yang ngerti dari perlakuan seperti menyajikan teh. Nah, ini nggak sekedar teh itu perlu jiwa di sana itu. Rasanya itu seperti ini, harus bersih dan sebagainya itu ngerti gitu loh. Kalau di kuliner loh ya. Ya, paham. Sekarang Mas Doni fokus tetap di kuliner, Mas. Saya sekarang Tetap di kuliner. ya pengen berguna untuk orang banyak. Niat saya itu berguna, menyediakan tempat yang nyaman, harga yang sangat terjangkau, rasa yang oke, pelayanan yang oke, membuka lapangan kerja untuk orang yang sangat membutuhkan gitu. Ya saya numpang kok Mas di dunia ini, numpang sama karyawan anak-anak ini kok. Memang saya diberi titipan untuk memimpin warung ini. Ada beberapa Biar tetap jalan 10 orang ya, karena rezekinya lewat di sini gitu. Adapun itu cipratan rezeki itu anu sudah agak tak syukuri. Sudah agak ya selamat ngerti. Yo sini sak miliar kan alhamdulillah. Ya iya. Teman-teman. Ini inspiratif sekali teman-teman. Jadi saya tuh keracunan sama Mas Doni sebenarnya. Enggak lah. Jenengan sing pengen belajar banget itu jenengan. Iya, Hukum tarik menariknya di sana. Ya, saya Di tahu. secretnya di situ. Iya. Dari keluarga memang sih bapak itu selalu bilang kamu gak harus jadi PNS, Ben. Karena nggak semuanya orang tuh bahagia jadi PNS. Memang di situ dari kecil tuh sudah ada, saya dengar kata itu. Jadi mungkin dari alam bawah sadar sudah mulai bergejolak, Mas. Betul. Tapi kan nggak semata-mata ketemu sama orang yang sukses. Nggak langsung. Nah itu betul. Nah, saya termasuk keracunan Mas Doni. Aku dulu kan masih setengah-setengah, Mas. Ingat nggak, Mas? Aku mau kerja Mas Doni ya iya. Kamu kalau kerja itu serakah. Kenapa? Kamu tuh basicnya di sana, tetapi mau kerja. Kasihkan haknya orang itu untuk orang lain. Kamu yang berkarya dan menciptakan lapangan kerja gitu loh. Kalau kamu tahu habitatnya. Nek kabeh kowe nggo kerja, kowe nggo apa usaha, kowe nggo sing liyane. Gusti Allah ora seneng wong sing serakah. Harus salah satu, Mas. Yes. Memberi kesempatan untuk orang mengajar di opo kae. Pokoknya ya salah siji perguruan Iya. opo lah kowe. Iya, ngajar. Ngajar lah ya. Bagus. Jenengan setelah off kan itu tempatnya di Tempat orang lain. kan itu ibadah. Ibadah alam. Apa ya? Lah kok Itu terlalu diplomatis. Iku nek ngomong orang-orang ini biar. Lho enggak lah. Iku kan memberi kesempatan orang lain. Wong sing duwe sarjana gelar katanya bengek wakeh jenengan iki ngalah. Aku tak dodolan mobil welahan ngono. Lo ya kan juga ketemunya kan transisinya Beda. iya. Jadi mengalir sih, Mas. Gitu. Dulu kan juga jualan bareng Mas Doni, tetap keep kontak sama Mas Doni, Mas Wahid, semua temen. Akhirnya seperti ini tuh nggak direncanain, Mas. Ada kata-kata bagus. Kalau kita baik dimanapun kita baik. Kalau beruntung itu ketemu dengan orang baik. Kalau nggak beruntung dipertemukan dengan orang baik. Berarti untuk anak muda siapapun semeneng apa ya, Mas ya? Gitu. Bijak dulu, Mas ya, dari hati, Mas ya. Hatinya yang Baik lah, nating tulus. yang tulus. Penting loh, Mas. Kadang ki yo aja ngasek gawe lara atine kancane. Iya, jangan menusuk ya, Mas ya. Integritasnya gitu loh. Diutang yo tetep disarutang. Ora ketang saiki jumpalian lah ning Ngomong ya. Iya ngomong, tak bayar. Nanti Iya, wong iku hak ya. Aja ngasak, jangan sampai mengambil haknya orang lain. Mas Doni, Yap. sekarang kita bicara Mas Doni kan backgroundnya wirausaha, jadi kita bicara wirausaha. Untuk anak muda, Mas, Oke. yang pengen berbisnis, kiat-kiatnya biar berhasil, biar kuat. Karena kan tantangannya saya tahu sangat banyak, Mas. Oke. Kiat-kiatnya. Jangan pernah usaha itu menaklukkan dunia. Poinnya itu melayani dunia. Contohnya melayani dunia itu Amazon, Alibaba itu terus GoFood, GrabFood itu lingkupnya dia itu melayani orang loh.
di dalamnya setelah melayani orang itu banjir, tsunami, rezeki loh. Oke. Ketemu poin permasalahannya apa sih yang dibutuhkan oleh manusia orang itu, dan temukan itu, simpelkan dan kerjakan. Tetap awalnya tetap niat baik ya. Iya dong, karena itu niat baik dong. Menjembatani kayak Gojek itu kan Iya. Membantu ya. membantu melayani dunia. Jangan pernah menaklukkan dunia, melayani dunia. Melayani. Wah, ya aku bisa nyerap. Geblek. Mas, wong sing ning jaba kuwi semono akeh. Niat saya itu melayani dengan tulus. Gawe iki yo kudune sing higienis ngono lho. Oke, mudeng ora angger. Ora angger iki ana nyawane iso ngomong lho. Dan feedback bahasane keren banget. Mudeng. Feedback. Balike iki karo sing Rasa itu ada di sini, Mas. Saya makan makanan di sini tuh rasa seneng, rasa percaya itu ada. Saya kembali lagi. karena dibuatnya dengan tenanan. Sak biyen tak durungi gorengan alote ngene tak buak sak piring-piringe lho. Galak. Ora bedane karo belek aku yang ngono iki. Ketika memimpin harus itu, Mas. Harus tegas gitu loh. Nek ora cerewet tegas usahane dhewe sing kocar kacir. Oke. Oh, jadi saya ingat ke berburu mobil impiannya Mas. Saya juga awalnya melayani, Mas. Layani. Tanpa mengambil berniat mengambil keuntungan enggak. Layani. Awalnya gitu. Kalau sekarang terus jadi seperti ini, ya mungkin memang doa itu, Mas. Doa orang-orang. Satu, doa orang tua jenengan. Betul. Satu, doa istri jenengan. Orang-orang yang Satu, dilayani. orang yang dilayani itu berterima kasihnya tulus, nggak dibuat-buat loh. Betul. Dan itu kalau dipondasikan, diniatkan untuk usaha, Ibadah. pasti Tuhan itu ya ibadah itu Ibadah. Tuhan itu pasti membuka jalan. Alhamdulillah. Ini kalau di ngomong terus ya, mungkin aku biasanya kalau sama Mas Doni itu ngobrol, wah bisa berjam-jam. Saya pagi Saya pagi sampai rak turu. dan ora iso turu. Dan ora iso turu. Bari ora iso turu. Bukan gara-gara nyamnya banyak, enggak. Mikir. Rusak pikirannya ya. Ajur. Karena jangan berpikir banyak orang yang berpikir gitu loh. Nek iso iki. Karena sekarang kan saya kira sama wong do ngidul kabeh sekali mbok cari yang Lewat. ono Selenca dhewe, dhewe. tapi yang baik gitu. Oke. Selenca tapi jelas. Bener gitu loh. Iya, Mas. Anak sudah besar-besar. Saya lihat Mas Doni sama Mbak Nana itu dari pacaran bener sih. Sekarang 3 ya, Mas? Alhamdulillah anak saya 3. Naufal Abu Jabar, Aksalopa Kawiwara, sama Senin Saika, cewek 1. Lengkap. Enggak, cukuplah 3. Istri ya. Sisi jiwa ya, lamine Pak Ijo iki. Siji galai ra kok. Teladungan kaya pitik barang kerung ya. Ampun Mbak Nana, ampun. Aku 3 lagi. Ajur musuh kae. Aduh, selama melu-melu ya. Ampun. Dan saya tuh pernah setelah saya jatuh itu Mbak Nana, saya sekarang manggilnya Mbak Nana. Nah itu yang kadang orang nggak tahu. Di balik semua itu ada kekuatan the power of love. Pengen buktikan kepada istri saya itu, kamu tuh layak jadi orang yang wanita yang paling bahagia di dunia ini. Aku ya sih cempatnya itu. Nah, aku pernah di waktu saya jatuh deng itu, Mbak Nana, aku numpang ngurip awakmu. Dalam artian duit sekolah kabeh. Los, Aku ora urus. aku rak pengen ngerti, aku pengen balik kayak Doni sing 2006 2007 sing rak ngerti utang. Dan aku pengen nggone habitatku meneh. Aku pengen hai jogging, ngomong anak bojo yo gedheke usahamu ning aku rak pengen ngerti duit. Aku rak pengen amen bendino mbok jangan ono biayem wis ora masalah. Ning aku iso bahagia ambek kowe ambek anakku ki cukup. Wis cukup ora aneh-aneh. Amen wong aku ditakdirkan untuk mati kok. Nah, soalnya aku dikaruniai diamanai kaya tanah ngono gedene. Terus wong semono akeh kon mimpin iki yo memang aku yo kewajibanku kanggo sing apik, mulane sing apik lho. Ning nah aku khusus sampe awakmu. Aku bendino leh mbok pangan sego bayem. Lah. Sambil rasa iku wis bersyukur aku. Ora aneh-aneh. Ngeri. Dan Om Brengi pasti belum tahu sampai sekarang itu bukan saya nandar enggak. Sebelum utang saya lunas, saya tuh enggak menyentuh nasi.
Dari dulu itu? Yes. Aku denger Mas. Itu berapa tahun yang lalu? Lama. Sampai sekarang kalau utang saya belum lunas rupiah, saya nggak utang, saya akan itu tekad itu. Nah itu sebagai apa ya, nos bahasa Indonesia otomotif ya. Sampai sekarang, sampai setiap hari itu semangat yono. Nah bukan berarti mikir loh, gal bahagia loh gitu. Oke, siap. Aman. Aku dulu pernah itu, aku sebelum punya usaha, saya nggak akan makan durian gitu. Challenge gitu loh. Challenge. Bahasanya nih, corok keren nih. Oh, jadi bisnis langsung ya. Nah, kan gitu. Ada sebuah challenge sendiri pribadi itu target yang, oh iya, kamu karya sini blog apa? Gitu loh mas ceritanya itu. Ngeri ya. Orang ngeri banget, orang pate orang. Harus gitu dong. Laki-laki yang strong nungguin. Iya mantap. Ini Mas Doni pertama kali di dunia maya Mas. Masa? Iya, enggak. Dari dulu Mas Doni nggak akan menutup diri lah, menutup diri. Saya kalau nggak memberani nggak mungkin. Tidak akan pernah saya membagi cerita ini semua ini kepada orang lain kecuali kamu Mas. Karena saya membujuk Mas Doni. Saya yakin apalagi orang yang di UNES banyak sudah yang belajar ke Mas Doni juga, gitu. Banyak juga yang sudah kenal Mas Doni. Ya nggak cuma di UNES sih. Biar cerita ini mesti nggak harus kita cari kemana-mana, ada di channel saya. Ya saya dulu. Semoga bermanfaat. Ya saya dulu ngefans sama Om Pop. Alhamdulillah tuh sampai diberi kesempatan di Gumaya waktu itu. Sempat foto bareng, sedikit ngobrol karena sudah nggak boleh ngobrol banyak-banyak waktu itu sama beliau, kondisinya sih. Dan teman-teman semuanya, sebenarnya saya pengen shadow bahasanya di bawah layar. Tapi kok kalau ilmu banyak gagal, bukan saya pinter enggak. Karena saya diberi kesempatan untuk banyak hancurnya, gagalnya menghadapi suatu masalah, termasuk di bank, terus di usaha yang lain-lain itu. Kalau saya bawa mati itu mubatir pengalaman itu. Nah kebetulan beberapa kali saya dirayu sama brand itu, saya selalu menolak. Kemarin tuh terakhir saya pikir lagi, ya seenggaknya saya harus manfaat. Iya, harus manfaat, seenggaknya bisa tertransferkan pada kiri kanan saya gitu loh. Ya bukan karena saya karena pinter, enggak. Saya diberi kesempatan untuk banyak gagalnya dulu, dan kewajiban saya itu berbagi, menyikapi kegagalan itu sebagai peluang dan mengatasinya itu enak aja, enjoy aja gitu loh, santai gitu loh. Ngapain dipikir usaha itu? Oh saya dulu nggak punya apa-apa, sekarang dikasih apa-apa itu samanya besok diambil, itu saya siap kok. Nah itu semudah itu. Iya. Ya, itu yang butuh main mental gitu kan, juga butuh waktu yang sangat panjang. Betul. Sama jenengan dikasih mobil satu, jenengan rawat dengan baik, Tuhan itu pasti akan mengasih mobil yang lebih banyak. Karena jenengan sudah siap kok. Enggak terus tiba-tiba langsung jenengan itu punya mobil 5 ini so hilang kabeh gitu. Ngeri. Doa memantaskan diri, suatu cara nanti diteruskan. Siap. Banyak sekali olah aku nanti lanjutin panjang Mas ya. Yes. Ya ini ada footage sepeda motornya Mas Doni dari awal sampai sekarang nggak dijual. Nah, dijual kira-kira jangan Mas, jangan dijual itu perjuangan kok. Semiliar Mas? Nggak ada harganya. Oke, nggak miliar hati oke. Motor busuk. Oke, terima kasih Mas Doni. Sama-sama Om Brengki, sukses ya. Ya. Channelnya Mas Wahid, kalau saya salam, terus bergunalah untuk orang banyak. Iya. Karena kita diciptakan itu sebagai penerus khalifah untuk kebaikan dunia ini, migunani manfaati untuk orang banyak. Siap. Jangan bosan jadi orang baik. Iya, tetap. Terima kasih. Belajar dari teman-teman dekat dulu lah, nggak usah jauh-jauh. Tapi, gitu teman-teman. Sampai ketemu di vlog lain. Sukses selalu. Ini jualan apa sih ini? Teh. Jadi 600.000. Pengen sebulan gitu. Terima kasih, dadah.